Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadi Nanaria Dananjaya dengan NIM 211704157 dari program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya mengenai upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacaranya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu sejarah singkat agama Hindu, asal-usulnya, mengenal Trirana dan Panchayatnya, kedatangan pandemi COVID-19, upaya penanganan pandemi, dan upacara yaknya di masa new normal. Topik pertama pada presentasi kali ini yaitu sejarah singkat agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang pertama kali dikenal manusia dan sekaligus menjadi agama tertua yang diakui dunia. Kata Hindu sendiri diambil dari tempat penyebaran agama Hindu yaitu Sungai Indus atau Sindhu. Akan penyebaran agama Hindu diyakini telah ada sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, tepatnya di lembah Sungai Indus. Penyebaran agama Hindu di India dimulai dengan kedatangan bangsa Arya ke lembah Sungai Indus dengan tujuan bermigrasi. Masuknya bangsa Arya, tepatnya di India Utara, mendesak keberadaan bangsa Dravida di daerah tersebut yang merupakan penduduk asli India. Bangsa Arya yang kala itu merupakan bangsa setengah pemburu, mengutamakan peternakan sebagai kekayaan terbesar yang dimiliki. Itulah mengapa hingga saat ini umat Hindu di seluruh dunia tidak pernah mengkonsumsi daging sapi karena dianggap suci dan menjadikan lembu sebagai sarana dalam upacara pengabenan. Hal ini bertolak belakang dengan bangsa Dravida yang lebih mengutamakan hasil pertanian atau bercocok tanam yang kala itu merupakan hal yang modern. Dikarenakan kondisi alam dan sumber daya yang memadai, memaksa bangsa Arya untuk berbaur dengan bangsa Dravida. Seiring berkembangnya waktu, akhirnya terjadilah persatuan atau peleburan antara dua kepercayaan yang kini kita kenal sebagai kepercayaan Hindu. Kemudian asal-usulnya. Agama Hindu dalam penyebarannya erat dengan adat dan tradisi. Salah satu tradisi yang hingga saat ini kita sering laksanakan ialah yatnya atau beryatnya. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yakni yats yang artinya memuja. Kata yats kemudian berkembang menjadi yatsna yang sampai saat ini kita kenal sebagai korban suci. Kemunculan yatnya di Bali pertama kali dibawa oleh seorang resi bernama Resi Markandeya. Beliau dalam ekspedisinya menyebarkan agama Hindu ke Pulau Bali sempat mengalami berbagai masalah. Namun, dalam apa yang beliau lakukan, ditemukanlah petunjuk yakni melakukan yatnya sebelum melakukan ekspedisi. Dengan berhasilnya ekspedisi Resi Markandeya menjadi bukti mengapa yatnya itu penting bagi umat Hindu. Yatnya sendiri menurut agama Hindu merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban ini didasari oleh hutang yang kita miliki. Dalam ajaran agama Hindu, apabila seseorang masih berreinkarnasi, maka dalam reinkarnasinya ia membawa hutang hasil dari karma. Hutang-hutang tersebut dikenal sebagai rena. Hutang-hutang yang kita miliki tidak bisa dilunasi dengan sembarang cara. Hutang-hutang tersebut harus kita bayar melalui yatnya. Alasan dibalik hutang yang kita bawa sejak lahir ialah untuk menuntaskan kewajiban di masa lalu yang belum terbayarkan, sehingga kita bisa terlepas dari ikatan duniawi dan mencapai moksa sebagai tujuan tertinggi dalam ajaran agama Hindu. Berikutnya adalah mengenal Trirana dan Panchayatnya. Hutang atau rena dalam agama Hindu terbagi menjadi 3 jenis yang kita kenal sebagai Trirana. Trirana terdiri dari Dewa Rana, Resi Rana, dan Pitra Rana. Dewa Rana merupakan hutang atau kewajiban yang harus dilaksanakan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa beserta manifestasinya, sebagai bentuk terima kasih atas alam semesta beserta ciptaannya. Dewa Rana dapat dibayar melalui upacara dewoyatnya dan mudayatnya. Kemudian Resi Rana merupakan hutang atau kewajiban yang harus dilaksanakan kepada para resi atau orang suci sebagai bentuk balas budi atas ajaran-ajaran yang telah diberikan. Resi Rana dapat dibayar melalui upacara resiyatnya. Dan Pitra Rana merupakan hutang atau kewajiban yang harus dilaksanakan kepada leluhur, baik yang sudah meninggal maupun yang masih menjalani hidup sebagai bentuk terima kasih atas jasa yang telah mereka berikan. Pitra Rana dapat dibayar melalui upacara teriaknya dan manusayatnya. Kemudian, yatnya sebagai bentuk pembayaran hutang atau rena yang kita miliki terdiri dari beberapa jenis.
Dalam kepercayaan agama Hindu, terdapat 5 yajna yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu. 5 yajna tersebut ialah panca yajna yang diantaranya Dewa yajna, Pitra yajna, Resi yajna, Manusia yajna, dan Buddha yajna. Dewa yajna merupakan bentuk persembahan kepada ide Sang Yang Widi Wasa beserta manifestasinya. Bentuk pelaksanaan Dewa yajna yaitu persembahyangan dan peringatan hari raya suci agama. Kemudian Pitra yajna merupakan bentuk persembahan kepada roh para leluhur. Untuk upacara Pitra-yajna yaitu merawat orang tua sebagai wujud reinkarnasi dari leluhur kita dan melakukan upacara pengawinan bagi leluhur kita yang telah tiada. Kemudian Resi-yajna merupakan bentuk persembahan kepada para resi atau orang suci yang telah mengajarkan ajaran Dharma. Wujud pelaksanaan Resi-yajna yaitu melakukan upacara Eka Jati dan Dwi Jati. Kemudian Manusia-yajna merupakan bentuk persembahan untuk kesucian lahir dan batin manusia. Bentuk perwujudan Manusia-yajna yaitu upacara otonan dan pewiwahan. Dan yang terakhir yaitu Buddha-yajna merupakan bentuk persembahan kepada semua makhluk dan alam semesta agar tercapainya karunia. Untuk upacara Buddha-yajna yaitu upacara mencaru dan ngaturang senahan. Semua pancayajna itu awalnya tenang-tenang saja, namun dengan kedatangan pandemi semuanya berubah. Kedatangan pandemi COVID-19 seperti yang kita ketahui mengganggu aktivitas baik keagamaan, pendidikan, kerjaan, dan lain sebagainya. Semuanya serba dilarang, serba dibatasi, dan serba ketat. Bali bahkan dunia sempat merasakan yang namanya mati suri. Sistem lockdown dan PPKM memaksa setiap orang menghentikan interaksinya. Tidak ada yang menduga akan kedatangan tamu tak diundang tersebut. Bahaya yang diberikan pandemi layaknya angin yang berhembus. Kita bisa rasakan, namun kita tidak tahu keberadaannya. Penyebarannya yang sangat cepat dan tidak mengenal siapapun sempat membuat semua orang frustasi hingga depresi. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran marak terjadi demi mempertahankan operasional perusahaan. Kriminalitas meroket tajam, kepanikan terjadi di mana-mana, hingga kerusuhan akibat kelangkaan obat-obatan dan alat pelindung diri. Apabila hal ini terus berlanjut, bisa hancur masa depan bangsa. Lantas, upaya apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah tentunya tidak tinggal diam mengatasi kehadiran pandemi. Program vaksinasi menjadi prioritas pemerintah. Semua kalangan baik tua maupun muda tidak luput dari target vaksinasi. Vaksinasi yang terbukti mencegah penyebaran virus COVID-19 membuka secercah harapan untuk kembali beraktivitas di tengah pandemi. Harapan tersebut bernama New Normal. Normal atau era normal baru merupakan kebijakan memberikan kebebasan masyarakat beraktivitas seperti sedia kala, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tujuan diberlakukannya new normal tentu untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung membentuk sistem kekebalan tubuh masyarakat sehingga mampu hidup berdampingan dengan virus. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaksanaan upacaranya? Apa sudah diperbolehkan? Berdasarkan Surat Edaran Nomor 76/PHDI Bali /8/2021 dan Nomor 8/SE/MDA Provinsi Bali /8/2021 tahun 2021, Persada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali menetapkan peraturan mengenai pembatasan pelaksanaan upacara pancayanya dalam masa Garing Agung COVID-19 di Provinsi Bali. Peraturan tersebut mengimbau masyarakat yang hendak melakukan upacara pancayanya berskala besar untuk sebisa mungkin ditunda terlebih dahulu hingga kasus pandemi melandai. Namun, untuk upacara pancayanya yang bersifat mendesak harus seizin dari kepala desa dan didampingi oleh pecalang atau Satgas COVID-19 setempat. Pelaksanaan upacaranya hendaknya dilakukan secara sederhana tanpa adanya hiburan seperti gamelan dan tari-tarian. Peserta yang diperbolehkan hadir yakni sebesar 25% atau 15 orang khususnya yang memegang peranan dalam berjalannya upacara yajna. Peserta harus menerima vaksin minimal 2 kali dan melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif maksimal 2 hari sebelum upacara dilaksanakan. Pelaksanaan upacara yajna menggunakan protokol kesehatan ketat dengan menggunakan masker, menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan. Setelah prosesi upacara yang selesai dilaksanakan, peserta upacara diwajibkan untuk langsung meninggalkan tempat upacara. Kesimpulan,
Agama Hindu sebagai agama tertua yang diakui dunia tentu kaya akan sejarah dan adat istiadat. Penting bagi umatnya untuk selalu menjalankan ajaran-ajaran agama dan melestarikannya. Namun, apa yang akan terjadi di masa depan tidak ada yang bisa menebaknya. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu dari sekian cobaan yang Sang Pencipta berikan untuk menguji kesabaran kita. Langkah pemerintah menggalakkan vaksinasi merupakan solusi yang paling tepat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi, himbauan pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia sudah semestinya berpikir sebelum bertindak. Kita harus sadar akan lingkungan sekitar kita demi kebaikan kita juga. Upacara yajna yang melibatkan banyak massa sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Namun, upacara yajna yang bersifat mendesak boleh dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Kita harus selalu bersyukur dan senantiasa ingat kepadanya. Niscaya nanti akan ada jalan keluar. Perketat protokol kesehatan dan jangan lengah sedikit pun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata dan perilaku saya selama presentasi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.